Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana dengan NIM C1C022049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Materi yang pertama adalah pengertian metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur ekstensif untuk mengumpulkan detail tentang topik penelitian tertentu yang dilakukan dengan cara sistematis. Informasi yang dikumpulkan harus dalam bentuk tertentu sehingga mampu digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Satu hal yang harus diingat oleh peneliti adalah akurasi dan integritas data penelitian. Terlepas dari metode dan pendekatan yang digunakan, peneliti harus memastikan bahwa data dikumpulkan dengan benar, dengan jujur apa adanya. Data terbuka adalah data yang dapat diakses secara bebas, digunakan kembali, dicampur ulang, dan didistribusikan kembali untuk tujuan penelitian dan pengajaran akademis. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk keperluan penelitian. Dengan begitu, peneliti akan punya data yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengambil keputusan. Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahan. Itulah mengapa sebelum menentukan teknik pengumpulan data, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti: yang pertama adalah tujuan penelitian, kedua jenis data, ketiga sumber data yang tersedia, keempat populasi atau sampel yang diteliti, 5 ketersediaan sumber daya. Berikut adalah contoh teknik pengumpulan data. Di antaranya yang pertama, survei adalah teknik pengumpulan data kuantitatif yang melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari responden. Teknik ini bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, melalui pos, atau secara online. Biasanya, survei sering digunakan untuk mengumpulkan data tentang preferensi atau karakteristik dari populasi yang diteliti. Kedua adalah teknik pengumpulan data observasi. Adalah teknik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang diteliti. Biasanya teknik ini sering digunakan dalam penelitian lapangan dan studi sosial untuk memahami interaksi sosial dan juga perilaku manusia. Yang ketiga adalah wawancara. Adalah teknik pengumpulan data kuantitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi secara mendalam. Peneliti bisa melakukan wawancara bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur untuk mendapatkan respon yang lebih bebas dari responden. Umumnya wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang opini, pengalaman, atau perspektif subjek yang diteliti. Yang keempat adalah studi kasus. Adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang terkait. Datanya biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang kasus yang sedang diteliti. Kelima, eksperimen. Eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengujian hipotesis atau variabel-variabel tertentu melalui manipulasi variabel independen dalam lingkungan yang terkontrol. Materi selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Berikut ini adalah langkah-langkah prosedur penelitian yang penulis jelaskan. Yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan populasi yang akan kita pilih untuk melakukan penelitian, yaitu siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Langkah kedua adalah menentukan sampel yang berjumlah 71 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Langkah ketiga, penulis menyusun kisi-kisi dan alat pengumpulan data atau instrumen. Langkah keempat, penulis melakukan uji coba angket yang dilakukan di luar sampel sekolah yang sudah ditentukan. Langkah kelima, revisi instrumen dan perbanyak angket. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari angket yang diuji cobakan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Angket yang telah diperbaiki dan disempurnakan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya responden. Langkah keenam, persyaratan administrasi. Penulis mempersiapkan surat izin untuk dapat melakukan penelitian. Langkah ketujuh, sosialisasi ke sekolah dan dengan pihak-pihak terkait, juga sosialisasi kepada responden. Langkah ke-8, penulis mempersiapkan tim dan alat-alat pengambilan data. Dalam penelitian ini, penulis bertugas sebagai koordinator pengambilan data. Langkah ke-9, penulis melaksanakan penelitian sesungguhnya pada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung.
Agar lebih jelas, penulis paparkan prosedur penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan responden setelah selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan setelah itu diberikan pengarahan dan penjelasan mengenai tata cara pengisian angket, juga lama waktu pengisian angket. Kedua, setelah responden memahami akan tata cara pengisian angket, tester membagikan angket pernyataan beserta alat tulisnya. Yang ketiga, responden dipersilakan mengerjakan angket pernyataan yang telah tester bagikan sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan yang telah dijelaskan. Materi selanjutnya adalah etika dalam pengumpulan data. Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Kelima, ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Yang keenam, studi lab. Subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. 8. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi.